Shalom dan selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Boleh bersyukur di pagi hari ini karena kita boleh menikmati hari baru, anugerah Tuhan untuk melanjutkan segala bentuk kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita semua. Di pagi hari ini kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu mari mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari yang Tuhan kuduskan pada saat ini, kami mengangkat puji dan syukur karena Tuhan telah memperkenankan kami menikmati hari yang Tuhan berikan dan karuniakan untuk kami nikmati dan juga merendah masa depan melalui pribadi kami maupun persekutuan, sehingga ya Allah, dalam menikmati semuanya itu kami akan melihat karya dan kasih Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Dalam persekutuan pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami semua, ya Roh Kudus, mampukan kami dan hikmat-Mu untuk memahami mengerti firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam edisi 13 Desember 2020 melalui renungan harian dan doa bersama, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Aman dalam lindungannya, manaman lan pangrondongna puang. Itulah tema kita dari bacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, mencari perlindungan adalah hal yang dilakukan seseorang ketika merasa terancam dalam hidupnya, entah terancam karena melakukan kesalahan maupun terancam karena melakukan atau memperjuangkan kebenaran. Tujuan seseorang yang terancam itu mencari perlindungan tak lain karena ia ingin bebas dan merasa aman. Sehingga tak jarang orang yang berbuat kesalahan tidak menerima hukuman karena ada yang melindungi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur memiliki pengalaman luar biasa soal bagaimana ia dilindungi ketika berada dalam bahaya. Menjadi seorang gembala dan seorang raja, tentu ia berhadapan dengan berbagai masalah yang mengancam nyawanya. Namun ketika ia terbebas dari ancaman itu, maka tentu rasa aman menjadi miliknya.
Hal ini diungkapkan dalam bacaan firman Tuhan hari ini, bahwa Daud menyaksikan bahwa perlindungan yang terjadi bagi dirinya berasal dari Tuhan. Dan ketika sudah meyakini bahwa Tuhan itu satu-satunya pelindung, maka ia semakin kuat ibarat gunung Sion yang tak pernah goyang selama-lamanya. Dan seperti Yerusalem yang dikelilingi gunung-gunung. Daud juga menyampaikan bahwa orang yang selalu percaya kepada Tuhan sebagai pelindung akan selalu merasa aman, dan orang itu tidak akan membawa diri pada kejahatan. Saudara-saudara, dengan bentuk yang berbeda dari Daud, kita pasti pernah atau mungkin berada dalam ancaman karena berbagai hal. Entah masalah keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika mau merasa tenang dan nyaman, maka larilah dan datanglah pada Tuhan. Jadikan Dia sebagai pelindung satu-satunya. Dia yang mengatasi segala hal, dan kekuatan serta perlindungannya tiada batasnya untuk berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan yang datang memohon perlindungan dan meminta rasa aman itu. Karena itu saudara-saudara, selalu imani dan aminkan bahwa tempat perlindungan yang paling nyata dan luar biasa dalam kehidupan kita hanya di dalam Allah. Kiranya kita akan selalu membawa kehidupan kita kepada Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka, dan jadikanlah Tuhan sebagai benteng kehidupan satu-satunya. Roh Kudus menolong dan menyertai. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, bahwasanya kasih setia Tuhan selalu nyata dan baru dalam kehidupan kami. Allah adalah tempat perlindungan yang sejati, dan di dalam lindungan Tuhanlah kami merasakan aman dan damai sejahtera. Di luar dari itu, semuanya adalah semu. Karena itu ya Tuhan, kami boleh bersyukur atas firman kebenaran Tuhan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk melihat, untuk menyaksikan bahwa rasa aman yang sesungguhnya hanya berasal dari Allah. Karena itu ajar kami untuk selalu menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan dan hanya datang kepada Tuhan memohon rasa aman perlindungan yang sejati. Pagi hari ini hamba-Mu datang mendoakan seluruh kehidupan anggota jemaat Tuhan. Apapun bentuk kehidupan mereka, Tuhan kiranya melindungi dan memberkati. Berdoa untuk seluruh pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab jemaat Tuhan. Apapun itu selama baik adanya, baik yang dilakukan di Kota Bontang maupun yang jauh terpisah dari Kota Bontang, Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan memberkati sehingga boleh mendatangkan sukacita dan berkat-berkat untuk dinikmati oleh setiap jemaat Tuhan. Dan ajarlah mereka untuk selalu mensyukuri setiap hasil berkat yang mereka terima melalui pekerjaan dan usaha mereka. Berkati rencana dan harapan setiap anggota jemaat Tuhan ke depan. Ajarlah mereka untuk melibatkan Tuhan di dalamnya, dan biarlah semuanya mereka boleh dapatkan, mereka boleh lakukan tepat pada waktunya. Berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan anggota jemaat Tuhan.
baik karena anak-anak mereka, cucu mereka, suami maupun istri mereka, maupun pergumulan karena beban hidup tidak lagi bekerja. Kiranya Tuhan tetap menghiburkan, menguatkan mereka, menolong mereka dan membawa mereka keluar dari setiap pergumulan dan persoalan mereka, sehingga mereka akan menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Tiada kemampuan bagi kami untuk menyembuhkan mereka, ya Allah. Karena itu berkenanlah menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan. Mengasihi mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, para medis yang merawat maupun keluarga, sehingga di dalam semuanya itu Tuhan akan menyatakan pemulihan dan kesembuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, berdoa atas duka cita yang dialami oleh Pak Robi bersama dengan Pak Nathaniel dan rumpun keluarga, di mana hari kemarin Tuhan telah memanggil pulang ibu kekasih mereka di Tanah Toraja. Penghiburan, kekuatan daripada Tuhan sungguh dirindukan oleh Pak Robi dan Pak Nathaniel bersama dengan rumpun keluarga. Karena itu kami mohonkan kekuatan dan penghiburan Tuhan nyatakan bagi mereka. Juga berdoa untuk rumpun keluarga dari almarhumah Ibu Pendeta Mary, yang juga Tuhan telah panggil dari tengah-tengah keberadaan mereka. Ibu Pendeta Mary telah mengakhiri pertandingan imannya dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab Tuhan. Karena itu berkati keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka akan tetap kuat, tegar, kokoh menghadapi dan menjalani duka cita mereka saat ini. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga juga boleh bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan dalam menikmati berkat baik pertambahan usia maupun berkat-berkat Tuhan yang lain dalam sepanjang hari-hari berlalu hingga pada saat ini. Sempurnakanlah syukur mereka. Berkati kami yang telah melakukan peribadatan di rumah Tuhan. Jaga dan lindungi kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit mara bahaya, terutama dari wabah COVID-19, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat adanya. Berdoa kiranya Tuhan berkenan memulihkan keadaan dunia ini, sehingga bumi dan dunia ini akan sehat kembali dari wabah COVID-19. Karena itu berkenanlah memberkati pemerintah kami, para medis, ilmuwan, dan kami semua, sehingga dalam kesehatan kami bergandengan tangan, dan Tuhan akan mendengar doa yang terpanjatkan kepadamu, sehingga dunia dan bumi ini akan pulih kembali, virus corona akan segera berakhir, dan kami akan kembali berkumpul, bersekutu dalam genggaman tangan, dalam kesehatan, dalam pelukan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Seluruh rencana-rencana pelayanan Jemaat Efrata Bontang beberapa waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah dalam minggu Advent yang ketiga ini kami akan semakin memaknai arti dan kehadiran kami sebagai gereja dalam persekutuan, dan seluruh harapan jemaat Tuhan akan terwujud tepat pada waktunya. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungi dan berkati kami, ya Tuhan, secara khusus dalam persekutuan kami dalam sepanjang hari ini. Ini doa kami, pengharapan kami. Ampuni dosa kami, ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.